أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 156. An Sufyan ats-Tsauri annahu qala ikhtaral fuqara'u khamsan wa ikhtaral aghniya'u khamsan wa ikhtaral fuqara'u rahatan nafsi wa faraghatal qalbi wa ubudiyatar rabbi wa khiffatal hisabi wad darajatul ulya wa ikhtaral aghniya'u ta'aban nafsi wa syughlal qalbi wa ubudiyatad dunya wa shiddatal hisabi wad darajatas sufla. Sufyan ats-Tsauri rahimakumullah, beliau berkata, orang-orang fakir yang ridho akan kefakirannya memilih 5 hal sifat yang terpuji, sedangkan orang kaya memilih 5 hal sifat yang tercela. Pilihan orang fakir adalah 1. Memilih ketenangan jiwa. Yang kedua, memilih ketentraman hati. Yang ketiga, memilih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memilih keringanan dalam perhitungan amal. Yang kelima, memilih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kaya memilih 1. Kelelahan diri. Yang kedua,
kesibukan hati dengan urusan duniawi. Yang ketiga, mengabdi kepada dunia. Yang keempat, memilih hisab yang memberatkan. Yang kelima, memilih derajat yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara M5, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemampuan untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya dan memahaminya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh ibadah yang soleh yang telah kita lakukan di puasa bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan senantiasa menyertai kita. 1 bulan kita mengikuti latihan pendidikan iman dan takwa. Mudah-mudahan 11 bulan kemudian kita senantiasa beriman takwa. Oleh karena itu, mari mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, yaitu 6 hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan kebenaran, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar, termasuk perbuatan yang tercela, rafas, fusuk, jidal, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kokoh, seluruh perbuatan yang jahat bisa kita tinggalkan. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga, namanya surat Ali Imran, ayatnya 156. Tentang semangat berjihad pada orang-orang yang beriman yang sudah tertanam adalah melarang mereka menganut kepercayaan seperti kepercayaan orang-orang kafir yang berkata mengenai teman-temannya yang mati sewaktu dalam perjalanan atau sedang berperang. Dia mengatakan kalau mereka, orang-orang mukmin itu tetap bersama kita,
tidak pergi berperang, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Ini adalah mentalitas orang-orang yang kafir, di mana orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, ini yang dia takuti adalah kematian. Jadi dia suka hidup di dunia ini dengan melampaui batas, mencintainya dunia dan isinya ini melampaui batas, sehingga dia lupa bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian kita. Beda dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya untuk berzikir, selalu mengingat yang namanya mati. Makanya pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman takwa itu, dia melaksanakannya dengan baik dan dia meyakini seakan-akan dia akan mati besok. Bagi orang-orang yang beriman takwa, kehidupannya ya termasuk usahanya, ikhtiarnya, doanya di dalam untuk memakmurkan dunia ini, mereka bergairah, bersemangat yang luar biasa, seakan-akan dia hidup 1000 tahun lagi. Ini adalah mentalitas orang yang beriman takwa yang luar biasa. Jadi mereka pada saat orang beriman takwa itu tidak kelihatan, mereka juga baik. Dan juga orang yang beriman takwa itu apabila kelihatan, ini juga baik. Jadi amal perbuatan orang-orang yang beriman takwa ini adalah luar biasa. Pada saat mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman takwa itu bersyukur dipergunakannya seluruh karunia nikmat dari Allah itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya untuk menyelamatkan dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam untuk terhindar dari siksaan api neraka. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang beriman takwa, lihat di surat Ali Imran ayatnya 185. Dan juga termasuk orang-orang yang beriman ini luar biasa. Di surat Ali Imran ayatnya 14 sampai 20. Mereka mengambil dunia dan isinya ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan hidup setelah matinya. Kita lanjutkan surat ketiga ini, ayat 156. Kepercayaan dan perkataan itu bukan saja tidak benar, tetapi juga menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam. Padahal soal hidup dan mati adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan semua makhluk-makhluknya menurut waktu, tempat, dan sebab yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, gagalnya orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, gagalnya adalah gagal di dalam memahami syariat Islam ini, sehingga dia salah di dalam melangkah. Karena fahamnya salah, maka ucap hati perbuatannya menjadi
salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yang namanya bertafaqquh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam ini dengan cara yang benar. Sehingga diharapkan kalau kita sudah paham tentang agama ini, maka kita punya andil yang besar untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia. Demikian juga sebagian harta benda kita adalah untuk saudara dan saudari kita yang lain. Misalnya di surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi, agama yang kita fahami, Al-Quran, Al-Hadis, sumber-sumber pengetahuan Islami yang kita baca, yang kita hafal, yang kita fahami, yang kita lakukan, yang kita dakwahkan, ini adalah dalam rangka untuk menjaga diri kita dari jilatan api neraka. Apabila kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, keluarga besar kita terhindar dari api neraka, maka dialah yang termasuk orang-orang yang mendapatkan yang namanya al-faz, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Di dalam surat Ali Imran ayatnya 185, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Betapa indahnya dunia ini. Semakin lama kalau kita lihat yang namanya dunia ini mempesona, sehingga apabila kita semua tidak berhati-hati, dikiranya hidup di dunia ini adalah tujuan terakhir. Padahal dunia dan isinya ini Allah ciptakan untuk menguji kita bagaimana kita hidup dan mempergunakan segala pernak-pernik yang ada di dunia ini untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat Al-Imran ayat 14 sampai 20, Allah berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Marilah kita pergunakan seluruh dunia dan isinya ini di dalam rangka untuk bekal kita hidup di sini bahagia, dan juga bekal untuk kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?
Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Apa yang kita lakukan, baik itu berupa ucapan, hati, pikir, perbuatan kita, senantiasa dipirsani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berucap yang baik dan marilah kita berbuat yang baik. Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari adab api neraka." Jadi doanya orang-orang yang beriman itu, setelah dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa beristighfar dan bertaubat, memohon ampunan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk istri dan anak cucunya, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya dan agar dijauhkan dari api neraka. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Jadi termasuk tanda-tanda iman dan takwa kita, produk Ramadan kemarin yang berhasil ada 5 diantaranya. Nanti dilihat di surat Ali Imran ayatnya 132 sampai 136. Mereka orang-orang yang beriman takwa itu rajin untuk senantiasa bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, dia mampu untuk menahan amarahnya. Dia mampu untuk berbuat sabar. Sabar saat taat, sabar saat menjauhi maksiat, dan sabar pada saat kejayaan, dan sabar pula pada saat ada penderitaan. Kemudian mereka mau memaafkan kesalahan orang lain, dan juga dia rajin untuk meminta maaf apabila dia berbuat salah. Dan dia senantiasa di dalam hidupnya, orang yang beriman takwa ini memilih perilaku-perilaku yang baik, dan juga dia rajin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu fajar atau sebelum sholat subuh. Amalan mereka adalah istighfar, taubat, dan sholawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaik, sallallahu ala Muhammad. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan yang tinggi kepada hamba-hambanya yang beriman dan berilmu. Nanti lihat di surat 58, namanya surat Al-Mujadilah, ayat 11 sampai 21 dan 22. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kalau kita tambah ilmu, ilmunya bertambah, tapi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jauh, itu menandakan bahwa ilmu yang dimilikinya itu tidak bermanfaat. Jadi kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syawal ini, kita kembali fitri,
mudah-mudahan iri lari dari kita semuanya. Lihat nanti di surat 59 namanya surat Al-Hasyr ayat 10 sampai ayat 24. Dan juga di surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya 30 sampai 60. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas dakwah kita, surat Al-Hajj ayat 32, kita barengi dengan hati yang takwa. Mudah-mudahan apapun bentuk aktivitas dakwah kita, semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besar kami di Bojonegoro, keluarga besar HSS, dan juga keluarga besar Yai, dan juga keluarga besar Mbah Haji Karnadi, dan juga keluarga besar Mbah Sulaiman di Jawa Tengah, dan juga keluarga besar kami ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Demikian pula keluarga besar di Islamic Center Surabaya BCA, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan demikian pula doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat ayah kami, dan juga guru-guru kami di MI Nglarangan, dan juga seluruh guru kami di MTS Talun, dan juga guru-guru kami di PGAN Bojonegoro, dan juga guru-guru kami di IAIN Surabaya, dan seluruh guru-guru ngaji kami, sahabat-sahabat kami yang pecinta Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.